Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliahnya, yaitu tentang statistika bisnis ya. Kemarin ada yang terlewat ya, di estimasi rata-rata jika sampelnya itu kecil gitu ya. Jika sampelnya itu kecil. Jadi kita menggunakan, kalau kemarin kan menggunakan distribusi normal. Nah, kalau misalkan sampelnya kecil itu menggunakan distribusi T-student gitu ya. Nanti kita pelajari bagaimana cara melihat nilainya di tabel distribusi T. Oke, estimasi rata-rata untuk sampel kecil ya. Jadi interval estimasi rata-rata untuk sampel kecil menggunakan distribusi T-student gitu ya. Nah, rumusnya ini X bar dikurangi TP, yaitu apa ya, ini distribusi T di mana P-nya peluangnya gitu ya. P-nya ini 1 min alfa. Kemudian ini apa sih namanya gitu ya. Nah, ini adalah kekeliruannya gitu ya. Ini kekeliruannya kurang dari mu kurang dari ini kan intervalnya ya, untuk menghitung apa interval dari estimasi tersebut. Mana X barnya adalah rata-rata dari sampel, kemudian S-nya ini merupakan simpangan baku dari sampel, N-nya banyaknya sampel. Contoh misal terdapat N sama dengan 16, X barnya 54,5 dan simpangan bakunya 0,8 dengan alfanya itu 0,95 gitu ya. Oke, bukan alfa ini kali ya. Ini misalkan tingkat kepercayaannya ya, tingkat kepercayaannya 95% gitu ya. Jadi tentukan interval estimasi rata-ratanya. Oke. Ini kan N-nya 16 ya, sampelnya kecil sekali, kurang dari 30. Nah, kita gunakan rumusnya apa? Rumusnya kan ini X bar min TP S per akar N gitu ya. Nah, rumusnya kan ini X bar min TP ini S per akar N ya, kurang dari mu kurang dari ini ya, kurang dari X bar ditambah dengan ini apa, distribusi T-nya S per akar N gitu ya, dimana X-nya barnya kan udah ada. Oke, sekarang mencari T ini gimana? Oke, sekarang kita lihat tabel distribusi distribusi student T student ya. DK ada derajat kebebasan, atau ada juga yang maksudnya DF gitu ya. Ini sama dengan N-1. N-nya adalah banyaknya sampel dikurangi 1, dan P-nya adalah 1 min alfa tadi. Ini tingkat kepercayaan ya, karena alfa itu tingkat signifikansi ya. Oke. Nah, misalkan seperti itu. Atau peluang benarnya gitu ya. Kalau misalkan ada peluang benar ya peluang benarnya gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di tabel T student ya. Kita lihat. Jadi untuk melihatnya kita tentukan dulu DK-nya, derajat kebebasannya berapa. 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Kemudian P-nya itu 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, sekarang kita cari itunya nilainya di tabel ini ya. Oke. Ini tabelnya ya. Nah, ini tabelnya. Oke, tadi itu berapa DK-nya? Itu sekitar DK-nya ya. Tadi itu DK-nya yang kita tahu DK-nya sama dengan 15 ya. Kemudian P-nya sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, di sini kita cari 15. Oh, ini 15 ternyata, ini kan 15. Berarti ke sini kan. Nah, ke sini terus ke sana ya. Kemudian 0,05.
0,05. Nah, ini 0,05 gitu ya. Sehingga berada di mana? Berarti ini 2,131 gitu ya. Oke, berarti kita tulis di yang tadi. Nah, di sini ya. Di sini itu berarti X barnya kita sudah tahu. X barnya 54,5 dikurangi, nah TP yang tadi T student berapa tadi? 2,131 ya. 0,8 S nya per akar dari N nya 16 kurang dari mu kurang dari 54,5 dikurangi 2,131 dikali, ini ditambah ya, ada sebelah kanan 0,8 per akar 16 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 54,1 kurang dari mu kurang dari 54,9 gitu ya. Artinya apa? Artinya kita yakin bahwa 95% dari rata-rata itu antara 54,1 sampai dengan 54,1 sampai dengan 54,9 gitu ya, akan mengandung rata-rata sebenarnya dari panjang dari panjang baja yang dihasilkan, misal gitu ya. Artinya apa? Jadi misalkan ini tentang apa? Tentang baja ya. Nah, berarti 54,1. Jadi kita yakin bahwa 90% panjangnya itu antara 54,1 sampai dengan 54,9. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini udah kan? Nah, selanjutnya misalkan ini. Nah, sebuah sampel terdiri dari 12 kaleng susu dengan berat bersih dalam gram masing-masing 500, 490, 505, 480, 475, 500, 495 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tentukanlah berapa gram rata-rata berat bersih tiap kalinya apabila penelitian yang dilakukan itu digunakan sebagai bahan peraksiran dengan peluang benar 0,95. Ini kan ya yang nomor 1 gitu ya. Yang diketahui apa yang diketahui? N-nya kecil kan, sama dengan 12 gitu ya. Oke, untuk menentukan distribusi T-nya berarti DK-nya itu berapa? 12 dikurangi 1 sama dengan 11 gitu ya. Kemudian P-nya berapa? Peluang benar 0,95. Berarti kan 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, X barnya berapa? X barnya kita hitung aja, 500 tambah 490 tambah 505 tambah 480 475 500, ini rata-ratakan gitu ya, berapa hasilnya? Misal ya, ini harusnya dihitung berapa ini hasilnya ya. Coba dihitung ini hasilnya berapa. Kira-kira ya mungkin sekitar 495 gitu ya. Ini tidak dihitung ya, kira-kira aja. Nanti kalian hitung sendiri di sini ya, ini berapa. Kemudian simpangan bakunya berapa? Nah, simpangan bakunya itu rumusnya apa? Rumusnya kan X I min X bar kuadrat gitu ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan N-1 ya kan, N-1 ya, N-1 gitu ya. Nah, ini sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1 gitu ya. Jadi harus dihitung dulu kan, XI min X bar kuadratnya dibagi dengan N-1 berapa hasilnya gitu ya. Misalkanlah hasilnya sekitar berapa ya, misalkan hasilnya harus kita hitung dulu kan ya. Oke, sebentar dihitung dulu ya.
500 490. Salah. 505 480 475 500 495 505 490 480 485 500. Ini closing average average. Mana pensil? Nah, ternyata setelah dihitung X barnya 492, kemudian simpangan bakunya 107 lah ya, kita bulatkan 107. Berarti di sini tadi berapa? 492 sama ini ya. Terus dulu. Nah, oke, jadi tadi ininya 492 ya, bukan 495. 492. Kemudian ini 107 ya, kita bulatkan saja. Oke, intervalnya gimana? Ya, intervalnya berarti tadi apa rumusnya? X bar min TP gitu ya. Nah, kita hitung dulu TP-nya berapa gitu ya. Nah, ini apa? S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T. Student T-nya ya, distribusi T-nya S per akar N. Oke, ini tuh kekeliruannya ya. Oke, X barnya berapa? X barnya 492 dikurangi. Oke, kita cari apa itu 11 sama 0,05 ya. Oke, berarti di sini 11 nih 0,05, di sini 2,201. Oke, 2,201. Berarti di sini 2,201 ya. Di sini berarti 2,201 dikali S-nya berapa tadi? 107 dibagi dengan akar N. Oke, ini akar dari berapa? 12 ya. Kemudian kurang dari mu kurang dari X bar. X barnya tadi berapa? 492 ditambah dengan ini ya, 2,201 dikalikan dengan 107 dibagi dengan akar 12 gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Kita hitung dulu. Oke, sama dengan tadi berapa? 492 ya.
dikurangi dengan 2,201, kemudian dikalikan gitu ya dengan S nya simpangan baku 107. Apa ini? 107 dibagi dengan dari 12 ya. Gitu kan. Apa do you want to accept this? Yes. Ya. Coba lihat dulu. Oh, ini 2 koma ya. Aduh. Nah, 424. Jadi kita tulis dulu 424 gitu ya. 0,09 udah segini aja lah ya. 424 kurang dari mu kurang dari, kalau kita copy ini di sini gitu ya. Wow. Ini B4, ini B2 ya. Kemudian ini ditambah gitu ya. 560. Oke. Berarti di sini hasilnya di sini 560 ya. 424 kurang dari mu kurang dari 560 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya rata-rata berat bersih tiap kalengnya gitu ya. Rata-rata berat bersih ini susu ya, tiap kalengnya dengan tingkat kepercayaan 0,95 atau 95% itu sekitar 424 sampai 560 atau antara 424 gram sampai 560 gram gitu ya. Itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Seorang pengusaha memperkirakan sekitar 10% produksinya ternyata rusak. Kayak ini kan peluang ya. P gitu ya. Itu sekitar kalau misalkan P-nya tidak rusak, berarti kan tidak rusak ya. Kalau misalkan P-nya tidak rusak gitu ya, tidak rusak, berarti berapa? 1 dikurangi 10% kan, berarti 0,9 gitu ya. Nah, kalau yang rusaknya berapa? Ya berarti kan 1 min P ya kan, atau di sini 1 min P-nya ini rusak sama dengan 0,1 gitu ya. Nah, kemudian kekeliruan. Oke, tingkat kekeliruan itu 0,5%. 0,5%. Tingkat kepercayaannya itu 0,99, berarti alfanya berapa alfanya? Alfanya itu sekitar 0,01 ya. 0,01 kan 1 dikurangi 0,99 berarti 0,01 gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari Z alfa per 2 kan. Oke, Z alfa per 2 itu berapa? Z 0,001 berarti 0,005 gitu kan. Oke, sama dengan berapa nanti kita cari. Nah, tingkat kekeliruan kan ini ada P ya, kemarin ada rumusnya. Rumusnya yang ini, yang ini kan, ini ya, berarti yang tunggalnya. Mana tunggalnya? Ini dia. Nah, ini dia rumusnya. Oke, berarti rumusnya ya, apa rumusnya itu? P gitu ya, dikalikan dengan kan ini tingkat kekeliruan ya. Berapa buah barang hasil produksinya yang harus diteliti? Dari tingkat kekeliruan, ini kan kekeliruannya itu apa harusnya? Z alfa per 2 dikalikan akar ya. Akar P1 nih kan. Akar
P1-nya 0,9 dikalikan dengan 0,1 dibagi dengan N. Dibagi dengan N. N-nya berapa? N yang ditanyakan. Nah, gitu ya. N yang ditanyakan. Oke, Z alfanya kita cari dulu deh. Berarti 0,05 ya. Kita cari dulu si ininya. Z-nya. Kan dari kanan ya. Kalau kanan berarti 0,5 dikurangi dengan 0,005. Berapa hasilnya? 0, pas ini 5 belakang kan 0,594 ya. 0,495. Kita cari 0,495. Di Z ya. 0 berarti di atas 0,4 di sini ya, 0, di tengahnya 0,49 di sini 0,495 ini ya 0,495 4951. Berarti ini ya 2,58 ya, 2,58 kan yang ini nih 498 2,58. Oke, berarti di sini kita ini lagi. Nah, kan tingkat kekeliruannya berapa tadi? 0,5%. Berarti 0,005 ya. 0,005 gitu kan, sama dengan 2,58 tadi kita udah cari ini dikalikan dengan ini 0,9 kayak 0,1 0,09 dibagi dengan N-nya. Ini yang kita cari ya, N yang kita cari. Oke, berarti kita ini aja dulu ya, substitusikan. Oke. Kita perlu satu ini, gitu ya. Nah, ini kita pindah ya ke seberang. Nah, sini. Ini kan tadi kekeliruan ya. Berapa? 0,005 dikali sama dengan 2,58 di akar 0,09 dibagi N, atau 0,05 nya dibagi dengan 2,58 dulu, ini akar 0,09 per N gitu kan, atau di sini 0,05 per 2,58 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 0,09 per N. Ini kan, atau N ini pindah ke sini, ini 0,09 dibagi dengan 0,05 per 2,58 pangkat 2 gitu ya. Nah, kita cari dulu deh ya. (0,09) ya. Oke, di sini deh. Sama dengan 0,09 dibagi dengan tadi berapa? 0,005 dibagi dengan 2,58 gitu ya. Pangkat 2 gitu kan. Nah, sekitar 23963. ya, 23963. Nah, berarti 23963. Jadi yang harus diteliti ya sebanyak 23963. Apa soalnya tadi tentang apa? Nah, berarti berapa buah barang? Berarti banyaknya 23.963 barang. Nah, gitu ya.
Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke hipotesis. Hipotesis atau pendugaan sementara adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dikembangkan untuk maksud pengujian. Gitu ya. Bisa dibuka di bukunya hipotesis ya. Hipotesis ada contoh-contohnya juga. Oke, kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan bukti, sampel, dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar sehingga tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar sehingga harus ditolak. Ya. Langkah-langkah untuk menguji suatu hipotesis, pertama, sekitar ada 5 langkah ya. Merumuskan hipotesa. Pertama, H0. Hipotesis 0 yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Ini pernyataannya apa dulu gitu ya. Kemudian H1 atau di buku itu ada yang menyebutkan A ya. Tapi jarang sekali sih saya lihatnya ketika kuliah ekonometrika gitu ya. Itu H1 dipakainya ya H0, H1, beta 0, beta 1 gitu ya. Jarang, tapi ada juga sih yang hipotesis 0-nya ya disimbolkan dengan H, yang alternatifnya A gitu ya, bukan H1, ada juga. H1-nya hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang terima jika sampel memberikan bukti bahwa H0 ini salah gitu ya, atau ditolak. Nah, nanti itu ada terima, ada tak tolak, ada tolak gitu ya. Jadi jangan menyebutkan terima, nggak ada kata terima, itu nggak ada ya, karena di dalam buku bahasa Inggrisnya juga itu not rejected. Kalau not rejected ketika diterjemahkan ke Indonesia itu apa? Tak tolak gitu ya, bukan terima. Kalau terima kan accepted gitu ya, accept. Oke, lanjutkan. 2. Menentukan taraf nyata atau signifikansi ya. Taraf nyata biasa kita lambangkan dengan alfa kan ya. Gitu, merupakan probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Gitu ya. Kalau tingkat kepercayaannya itu sekitar 95%, berarti alfanya berapa? Alfanya itu atau signifikansinya 5%. Gitu ya. Kemudian uji hipotesis. Nah, langkah berikutnya mencari uji statistik. Misalkan uji Z, F, T, atau G kuadrat gitu ya. Nah, uji statistik adalah suatu nilai yang ditentukan berdasarkan informasi dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Gitu ya. Aturan pengambilan keputusan ini dengan menghitung nilai dari uji statistik itu sendiri gitu ya. Nah, pengambilan keputusan atau kesimpulan pertama ada tolak atau tak tolak H0 gitu ya. Jangan sekali-kali menuliskan terima H0, tidak gitu ya. Tidak lagi menulis terima, tapi tak tolak H0 gitu ya. Seperti itu. Soalnya ada buku ya. Ada buku menuliskan terima, itu tidak ada, terima H0 itu enggak ada. Adanya tak tolak H0 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian baca buku-buku bahasa Inggrisnya gitu ya, rujukan-rujukan yang bahasa Inggris itu nggak ada tuh namanya accepted atau accept H0, nggak ada, adanya not rejected, not reject ya. Itu kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan tak tolak gitu ya. Jadi jangan mengada-ngada gitu ya. Nah, selanjutnya uji signifikansi satu arah dan dua arah gitu ya. Nah, tandanya kalau dua arah itu kan sama dengan gitu ya tandanya, atau tidak sama dengan. Di H1-nya itu bisa jadi tidak sama dengan gitu ya. Kalau itu dua arah, kalau misalkan satu arah itu di H1-nya itu bisa lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Ini untuk satu arah. Kemudian uji hipotesis rata-rata populasi sampel besar. Nah, kita gunakan yang dua arah gitu ya. Uji dua arah, langkah-langkahnya sama aja, merumuskan hipotesis, menentukan taraf nyata, menghitung uji statistik, kemudian mencari nilai kritis Z, kemudian menghitung nilai uji statistik Z. Nah, oke, contohnya
Misalkan masa pakai sebuah lampu yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan berdistribusi secara normal selama beberapa tahun. Misalkan mu-nya itu rata-rata populasi ya, kalau mu 800 jam, dan sigma itu simpangan baku atau standar deviasi populasi sama dengan 60 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah mengalami perubahan, gitu ya. Ini tidak diketahui apakah lebih baik atau lebih buruk perubahannya, kita tidak tahu. Untuk menentukan apakah memang kualitas telah berubah atau masih sama dengan yang lalu, pengusaha menguji sebanyak 50 buah lampu. Ke-50 buah lampu tersebut dinyalakan sampai mati, sampai akhir hayatnya, gitu ya. Kayak lagu. Kemudian untuk setiap lampu dicatat beberapa lama bisa nyala dan akhirnya ditentukan rata-ratanya. Jika diperoleh untuk ke-50 buah lampu yang dicoba tadi rata-ratanya 792 jam dengan tingkat kepercayaan 95%, ingin menguji hipotesis bahwa rata-rata hitung tersebut masih tetap 800 jam, gitu ya. Sehingga H0-nya gitu ya, misalkan H0 gitu ya. Oh, ini dia. Nah, misalkan H0-nya itu tetap 800 jam, kemudian H1-nya itu tidak sama dengan 800 jam, gitu ya. Jadi kita menggunakan yang dua arah, gitu ya. Jadi H0-nya ini tetap 800 jam, gitu ya. Nah, kalau misalkan H1 itu berubah, gitu ya. Berubah berubah maksudnya tidak 800 jam lagi, gitu ya. Atau tidak 800 jam lagi. Tidak 800 jam. Gitu kan? Nah, oke, mu-nya udah ada, sigma-nya udah ada, kemudian tingkat kepercayaannya udah ada 95%, jadi alpha-nya 55%, kemudian ini rata-rata sampelnya atau X-bar-nya 792 jam. Nah, ini kan pertama merumuskan hipotesis. Ya, hipotesisnya H0 itu mu-nya sama dengan rata-ratanya kan 800 jam. Kemudian H1 atau alternatifnya rata-ratanya tidak sama dengan 800 jam, gitu ya. Oke. Kemudian setelah menentukan hipotesa, kita tentukan taraf nyata atau signifikansinya, yaitu alpha min tingkat kepercayaan. Itu 1 min 95% sama dengan 0,05. Gitu ya. Oke. Selanjutnya menghitung uji statistik. Oke. Karena ini normal, sehingga kita gunakan rumus ini Z ini sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Dimana X barnya tadi berapa? 792. Wah, mu-nya 800. Sigma-nya berapa? 60. Ya. Kemudian akar N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya untuk N-nya berapa ini ya? N-nya itu N-nya berapa ini? Sebentar. N-nya ukuran sampel kan? 50 buah lampu. Nih ya. Nggak kelihatan nih 50 buah lampu nih ya. Oke, 50 buah lampu. N-nya 50. Jadi kita harus mencari akar dari 50. Oke, setelah itu mencari nilai kritis Z. Oke, karena alfanya 0,05 sehingga Z alfa per 2-nya sama dengan Z 0,05 per 2 atau Z sama dengan Z 0,025 gitu ya. Kita cari di tabel kan. Jadi karena dia 0,025 sebelah kanan, jadi kita cari 0,5 kan peluang sebelah kanannya dikurangi dengan 0,025 gitu ya, sama dengan 0,475. Nah, 0,475 ini kita cari tabel sehingga dapat 1,96. Kemudian menghitung nilai uji statistik Z. Nah, ini dihitung berapanya? Min 0,94 gitu ya. Nah, kalau misalkan di tabel gini kan, gitu ya. Ini nolnya ya. Nah, ini 0 kan di sini. Nah, 0. Kemudian misalkan di sini berapa? 1,96 ya. Sama karena dua arah kan, jadi min 1,96. Ini 1,96 gitu ya. Nah,
Yang di sini itu daerah apa? Di sini daerah tolak. Daerah tolak H0 ya. Ini juga sama, daerah tolak angin H0 gitu ya. Nah, sedangkan yang putih ini apa? Ini tak tolak H0 gitu ya. Daerah tak tolak H0 gitu ya. Atau di buku ini ada terima ya, padahal jangan ya bilangnya tak tolak. Oke, berarti ini min 0,94 ada di mana sih? Ada di daerah putih ini kan? Ya. Ya enggak? Ada di min 1,94 ini ada di mana? Ada di sini, di daerah putih gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti tak tolak H0. Berarti kesimpulannya adalah tak tolak H0. Artinya apa? Artinya adalah berdasarkan penelitian gitu ya. Artinya berarti berdasarkan penelitian pada berapa? 50 buah lampu ya. 50 buah lampu. Nah, 50 buah lampu yang dicoba, ternyata dugaan bahwa kualitas lampu telah berubah tidak dapat dibenarkan berdasarkan taraf nyata 0,0%. Berarti berdasarkan 50 buah lampu, dugaan kualitas lampu berubah dari 800 jam tidak benar gitu ya. Tidak benar dengan taraf nyata itu sekitar 5% gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, semoga mengerti. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Uji satu arah. Oke, kalau uji satu arah berarti dia H1-nya atau alternatifnya lebih besar atau lebih kecil dari. Contohnya misalkan sama aja seperti tadi, tapi H1-nya misalkan kita ingin menguji dengan satu arah saja, mu-nya 800 jam gitu ya. Jadi kurang dari 800 jam si H1-nya ininya ya, karena satu arah. Taraf nyatanya sama gitu ya, menguji statistik karena normal kita menggunakan rumus ini. Kemudian mencari titik kritis Z, alfanya 0,05 sehingga Z alfa. Kenapa ini tidak alfa per 2? Karena dia mengujinya sebelah kanan saja gitu ya. Nah, di sini saja gitu ya. Nah, gitu ya. Dia kurang dari ya. Oh, salah. Gitu ya. Oke. 1,64 ya, ada di kanan ya, di sini benar tadi. Coret-coret ya, nggak bagus. Kita erasure aja. Bagus juga. Oke. Nah, append. Oke, berarti kan 1,64 ya. Nah, karena ini satu arah berarti cuma satu aja, sehingga tidak dibagi dua. Kalau dua arah kan dibagi dua. Kalau satu berarti ini alfanya tidak dibagi dua. Z-nya 0,05 gitu ya. Jadi tabel nanti kita dapat 1,64 atau 1,65 ya. Kemarin kita cari kayaknya 1,65 atau 1,64 ya. 1,64 atau 1,65 nanti kalian cari lagi. Oke, kemudian dihitung nilai uji statistik Z-nya, ternyata min 0,94 ada di sebelah mana? Sebelah sini kan. Ini min 0,94 gitu ya. Ada ini kan daerah penolakan, ini tolak H0.
Ini terima H0. Kok terima ya? Tak tolak H0. Gitu ya. Nah, ini bukan kurang dari ya, harusnya lebih besar ya. Aduh, maafin. Ini mu-nya lebih besar dari 800 jam gitu ya. Nah, kan H0-nya 800 jam, kemudian mu-nya kan tadi apa? Diduga lebih besar 800 jam kan. Nah, ini yang lebih besar dari 800 jam. Oke, berarti ada di sini kan. Nah, berarti karena ini kurang dari 1,64 berarti tak tolak ke 0 kan. Artinya sama aja sih seperti tadi tak tolak H0. Tak tolak H0 kan berarti kan dugaan dugaannya salah gitu ya. Maksudnya kan dia menduga lebih besar dari 800 jam, berarti tidak kan. Karena H0 tadi sama dengan 800 jam. Berarti tak tolak H0 gitu ya. Sehingga dugaannya itu ya, dugaan kualitas lebih besar. Berubah. Misalkan berubah melebihi 800 jam, misal gitu ya. Melebihi 800 jam itu tidak benar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Nilai P dalam uji hipotesis ya. Kalau misalkan P-nya itu peluang ya. Ya, kalau misalkan peluang gitu ya. Jadi nanti dibandingkan dengan si statistik ujinya gitu ya. Misalkan peluangnya misalkan peluangnya 0,3 gitu ya. Nah, nanti dibandingkan kalau ini kan menggunakan uji statistik Z ini ya. Nah, kalau misalkan nanti menggunakan P ya, peluangnya dibandingkan dengan si alfa ini. Gitu ya. Berapa? Misalkan 0,03 dibandingkan dengan 1,64 ada di sebelah mana? Apakah ada di daerah tolak H0 atau tak tolak H0? Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Uji rata-rata hitung populasi sampel besar dan simpangan baku tidak diketahui. Gitu ya. Dimana ketentuan besarnya sampel itu lebih besar dari 30. Kemudian simpangan baku populasinya tidak diketahui, ya kita gunakan si simpangan baku sampelnya. Oke, misalkan yang ini, manajer kredit sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah hutang perusahaan pada akhir bulan melebihi 500 juta. Tarafnya ditentukan 0,05, kemudian 180 saldo yang masih terutang, rata-rata hitungnya 510 juta, dan simpangan baku sampelnya 40 juta. Gitu ya. Oke, apakah manajer kredit dapat menyimpulkan bahwa rata-rata hitung populasi besar dari 500 juta? Atau dapatkah ia menganggap bahwa selisih kebetulan saja? Oke, kita hipotesis dulu ya, menggunakan satu arah saja. Oke, ini kan 500 juta lagi. Jadi rata-ratanya 500 jam. 500 juta ya. Rata-rata hitungnya. Ini contohnya misal salah. Nah, kita menggunakan satu arah ya. Jadi merumuskan hipotesis terlebih dahulu. H0-nya kan kurang dari sama dengan 500 juta ya. Kemudian alternatifnya berarti hutangnya itu lebih besar dari 500 juta kakak. Nah, gitu ya. Kemudian menentukan taraf nyata. Oke, seperti tadi kan 0,05 ya sudah. Kemudian menghitung uji statistik di mana sigma yang tidak diketahui, sehingga kita menggunakan rumus X bar min mu per S per akar N gitu ya. Oke. Kemudian ini mencari nilai kritis Z alpha, Z 0,05, 1,64. Oke, berarti kita cari daerahnya dulu gitu ya. Nah, karena ini satu arah berarti cuma satu yang kita uji gitu ya. Oke, berarti uji apa? Uji pihak kanan gitu ya. Uji pihak kanan. Kenapa? Lihat ini kan mu-nya dari 500 juta gitu ya. Kita ini pihak kanannya 1,64 kan. Oke, ini
Tadi apa kalau misalnya yang diarsir itu tolak H 0. Berarti ini tak tolak H 0 gitu kan. Nah, oke ya. Lihat ini 3,35 ada di mana? Oh, ada di sini. 3,35. Berarti di daerah tolak H 0. Tolak H0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sehingga manajer kredit ya kan, manajer kredit dapat menyimpulkan bahwa gitu ya, rata-rata hitung saldo terhutang lebih besar dari 500 juta gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti latihannya coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Latihannya dipahami dulu baru dikerjakan latihannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Jadi ya, terima kasih.